Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Riyandi Linglung di channel Lebah Madu Jawa. Oke sahabat, kesempatan kali ini saya akan membahas soal beberapa jenis lebah kelanceng atau kelulut atau trigona yang pernah saya temukan di hutan, khususnya di daerah Jawa Tengah ya sahabat. Jadi kebetulan saya sendiri berada di Jawa Tengah, tepatnya di Temanggung, Jawa Tengah ya. Dan di sini saya pemburu lebah di hutan atau di alam, dan juga pembudidaya lebah ya sahabat. Nah, berikut ini beberapa jenis lebah trigona yang pernah saya temui atau yang pernah saya miliki, yang saya dapat dari hutan daerah Jawa Tengah. Oke sahabat, jadi sebelumnya saya akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman atau sahabat lebah dimanapun Anda berada yang selalu mendukung channel saya ini. Jadi untuk jenis-jenis lebah kelanceng atau trigona yang pernah saya temukan di hutan Jawa ini adalah real dan saya pernah menemuinya sendiri ya sahabat. Nah, ini langsung saja sahabat. Yang pertama ada jenis Levisep ya sahabat. Dan saya kira untuk lebah jenis Levisep ini kalian para pecinta lebah pasti sudah tahu ya sahabat. Karena menurut saya untuk penyebaran lebah jenis Levisep ini sangat luas sekali ya sahabat. Dan untuk lebah jenis Levisep ini termasuk lebah jenis kecil, tidak bersengat dan mudah dibudidayakan, karena untuk lebah jenis Levisep ini sangatlah mudah beradaptasi. Dan kalau di alam liarnya biasanya untuk lebah jenis Levisep ini bersarang di lubang-lubang pohon, dan terutama di wilayah yang banyak pohon bambu, karena untuk lebah jenis Levisep ini sangat suka sekali bersarang di pohon bambu atau di bambu yang berlubang ya sahabat. Yang kedua, ini ada lebah kelanceng jenis tanah atau kelanceng tanah. Di sini penyebutannya sahabat. Jadi lebah kelanceng ini sebenarnya mirip dengan Levisep, tapi lebah ini biasanya bersarang hanya di dalam tanah ya sahabat. Dan lebah ini berbadan kecil, warnanya hitam. Dan kalau di alamnya lebah jenis kelanceng tanah ini sebenarnya sangat produktif sekali, karena kalau saya temui lebah ini biasanya madunya sangat banyak sekali. Tapi sayangnya untuk lebah jenis kelanceng tanah ini masih sangat susah dibudidayakan ya sahabat. Berikutnya yang ketiga ada lebah kelanceng jenis terminata atau Lepidotrigona terminata, kalau di sini penyebutannya ya sahabat. Dan untuk lebah jenis terminata ini umumnya berbadan agak besar, kalau dibandingkan Itama itu agak kecil sedikit. Dan sebenarnya untuk lebah jenis terminata ini atau jenis Lepido ini sangat banyak sekali jenisnya. Saya juga kurang tahu tepatnya untuk yang saya temukan di Jawa ini adalah jenis apa. Mohon maaf kalau saya salah penyebutan untuk lebah jenis ini, karena saya hanya mengikuti nama yang umum disebutkan oleh teman-teman saya untuk lebah jenis Lepidotrigona terminata ini ya sahabat. Lebah jenis ini jenis lebah kelanceng yang tidak agresif, dia jinak dan pemalu. Dan untuk lebah jenis ini sangat lumayan sekali kalau kalian budidayakan, karena lebah jenis ini lumayan produktif ya sahabat. Berikutnya yang keempat ada lebah kelanceng atau trigona dari jenis Sarawakensis atau Tetragonula Sarawakensis ya sahabat. Lebah kelanceng atau trigona jenis ini adalah lebah yang berbadan kecil,
agak lebih besar sedikit kalau dibandingkan Levisep, dan untuk susunan telur dan susunan di dalam sarangnya sangat mirip sekali sama Levisep ya sahabat. Akan tetapi untuk lebah jenis ini memiliki warna yang sangat unik sekali ya sahabat, karena lebah kelanceng jenis Arawakensis ini berwarna oranye atau kekuningan kombinasi dengan warna hitam, dan ini sangat unik sekali, sangat indah dipandang ya sahabat. Kalau di alam liarnya untuk lebah jenis Arawakensis ini biasanya bersarang di lubang-lubang pohon, dan biasanya letaknya itu di bagian bawah atau bagian dasar pohon yang berlubang ya sahabat. Jadi tidak terlalu tinggi untuk tempat bersarangnya lebah jenis Arawakensis ini. Dan untuk lebah jenis Arawakensis ini sangat lumayan produktif kalau dibudidayakan, karena kalau kita melihat dari pot-pot madunya itu lumayan besar, lebih besar daripada Levisep. Dan untuk kerjanya atau tingkat pekerjanya juga sangat lumayan aktif ya sahabat. Dan tentu saja untuk lebah jenis Arawakensis ini sangat bagus sekali untuk koleksi atau sangat rekomendasi kalau mau dibudidayakan ya sahabat. Yang berikutnya yang nomor 5 ini adalah lebah tanpa nama. Kenapa saya menyebutnya lebah tanpa nama? Karena sampai saat ini pun saya belum menemukan nama lebah dari jenis ini ya sahabat. Untuk lebah jenis ini termasuknya lebah yang sudah lumayan langka ya sahabat, karena di Jawa Tengah ini sendiri khususnya saya sangat jarang sekali menemukan lebah jenis ini. Dan untuk ciri-cirinya lebah jenis ini adalah berbadan hitam, dia kecil, lebih kecil dari lebah jenis Levisep, dan untuk susunan telurnya itu sangat mirip sekali sama lebah jenis Biroy. Nah ini untuk susunan telurnya sangat mirip sekali dengan Biroy, cuman perbedaannya untuk telur mudanya itu propolisnya warnanya sangat pekat atau coklat tua. Nah ini coklat pekat sekali untuk warna propolisnya ya sahabat. Dan untuk lebah jenis ini lumayan produktif sekali untuk produksi madu, dan perkembangannya juga sangat bagus. Ini sangat lumayan sekali kalau mau dibudidayakan ya sahabat. Dan monggo ini untuk teman-teman para sahabat lebah, siapa tahu ada yang tahu ini namanya lebah jenis apa, bisa dikasih tahu di komentar ya sahabat. Nah ini yang berikutnya yang nomor 6 ada lebah dari jenis Dresscherry atau Tetragonula Dresscherry ya sahabat. Untuk lebah jenis Dresscherry ini benarnya hampir mirip seperti Levisep ya sahabat, tapi untuk ukuran tubuhnya agak lebih besar sedikit. Dan bila kita lihat dari bentuk corongnya, biasanya untuk Dresscherry ini agak melebar ya sahabat. Dan ciri-ciri selanjutnya untuk lebah jenis Dresscherry ini biasanya lebahnya itu lumayan galak atau garang, ketika kita ganggu dia pasti langsung menyerang ya. Untuk tingkat produktivitasnya untuk lebah jenis Dresscherry ini juga sangat lumayan bagus ya sahabat, jadi lumayan rekomendasi kalau untuk dibudidayakan. Selanjutnya yang nomor 7 ini ada lebah kelanceng atau Trigona dari jenis Itama atau Heterotrigona Itama ya sahabatku. Jadi saya sangat bersyukur sekali di Jawa Tengah sendiri masih ada lebah jenis Itama ini, karena untuk lebah jenis Itama ini adalah jenis lebah kelanceng atau Trigona yang berbadan besar. Dan lebah jenis Itama ini sangat-sangat produktif kalau di kelasnya kelanceng atau Trigona yang ada di sini ya sahabat. Makanya kalau di sini di Jawa Tengah
sendiri khususnya untuk lebah jenis Heterotrigona itama ini sangat diburu atau sangat dicari oleh pembudidaya lebah karena tingkat produktivitasnya yang sangat lumayan dan untuk budidayanya juga lumayan gampang atau mudah ya sahabat. Nah sahabat, itu tadi beberapa jenis-jenis lebah kelanceng atau kelulut atau trigona yang saya temukan di daerah Jawa Tengah atau di daerah saya sendiri sahabat. Dan semoga dari video yang saya bagikan ini akan menambah pengalaman kita semua para sahabat lebah dan menambah wawasan kita tentang jenis-jenis lebah kelulut atau trigona ini ya sahabat. Dan tidak lupa tujuan kita budidaya lebah madu ini atau lebah jenis kelanceng ini, selain untuk tujuan kita menginginkan hasil dari budidaya lebah madu ini, tentu saja di sini kita harus ada usaha atau upaya konservasi jenis-jenis lebah kelanceng ini, karena masa sekarang ini sudah banyak jenis-jenis lebah kelanceng atau kelulut yang sudah mulai langka, dan bahkan dari beberapa jenis juga sudah punah atau sudah sangat sulit ditemukan ya sahabat. Nah oke sahabat, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan dari video tadi bermanfaat buat kita semua. Salam sahabat lebah, salam satu hobi, semoga sukses selalu.